Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Belasan pekerja migran ilegal ditangkap polisi di sebuah rumah di Kecamatan Talawi, Batu Raja. Aditya Hasibuan, terdakwa kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral, didakwa pasal berlapis, pasal penganiayaan dan perusakan aset pribadi. Harga cabai anjlok, petani cabai di Deli Serdang bukan untung, malah buntung. Kita ke informasi pertama. Kasus temuan jasad seorang wanita paruh baya penjual es yang tewas di dalam sebuah mobil di Jalan Kelambir 5 Medan akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh seorang pria yang berniat mencuri telepon genggamnya. Pada 7 Juni 2023, warga menemukan sesosok mayat wanita paruh baya yang berada di dalam sebuah mobil. Wanita tersebut ternyata korban pembunuhan. Diketahui korban dianiaya oleh pelaku lalu dibunuh saat korban berjualan es menggunakan mobil. Usai dianiaya hingga tak sadarkan diri, korban kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Namun, dalam perjalanan korban tersadar sehingga membuat pelaku gelap mata. Kemudian pelaku menusuk korban dengan senjata tajam hingga korban tewas. Usai menyelidiki kasus tersebut pada 18 Juni 2023, polisi akhirnya berhasil menangkap pelakunya berinisial J. Pelaku ditangkap di Jalan Ayahanda Medan. Selain pelaku, polisi juga menangkap seorang penadah berinisial I. Belakangan motif pelaku membunuh korban terungkap. Pelaku ingin merampas telepon genggam milik korban. Uang hasil penjualan ponsel korban digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Pelaku berniat untuk mengambil alat komunikasi atau handphone dari korban. Namun terjadi perlawanan ya pada saat korban ini menjualan es di taman tersebut. Selanjutnya pelaku mengambil paving blok ya, dan memukuli kepala daripada korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara selama 15 tahun karena pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 3 Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Belasan pekerja migran ilegal atau PMI yang datang dari Malaysia dan tiba di Indonesia ditangkap polisi di sebuah rumah di Kecamatan Talawi, Batu Raja. Keberadaan mereka diketahui usai salah satu polisi mengikuti becak yang mengangkut pekerja tersebut. Rumah yang terletak di Kelurahan Labuan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, digerebek polisi karena menampung pekerja migran ilegal. Keberadaan PMI terkuak setelah polisi mengikuti beca antar jemput yang mengangkut pekerja tersebut. Dari dalam rumah, polisi menemukan 17 orang yang baru tiba di Indonesia. Selain itu, polisi turut menangkap 5 orang lainnya yang berperan sebagai anak buah kapal, pengemudi beca, serta pemilik rumah penampungan. Namun, hingga kini polisi belum mengetahui agen penyalur. Ada 4 orang PMI yang menaiki becak mesin, yang mana mereka hendak bergeser menuju tempat mereka berkumpul dengan PMI lainnya. Nah, pada saat di tempat penampungan tersebut, kita mendapati beberapa orang PMI yang sudah sampai di tempat itu, yang mana ada 11 orang laki-laki, 5 orang perempuan, 1 orang bayi. Asalnya dari mana saja itu? Asalnya berbagai macam. Ada yang dari Batubara sendiri, ada juga yang dari Lombok, dari luar daerah Sumatera Utara. Selain dari para PMI ini, ditemukan dokumen perjalanan, paspor, dan kartu identitas. Selama bekerja di Malaysia, para pekerja ini tidak pernah melengkapi dokumen ketenagakerjaan. Usai ditangkap, para pekerja migran ilegal kemudian diamankan di imigrasi Tanjung Balai Asahan. Hingga kini polisi belum menetapkan adanya tersangka atas kasus tersebut.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Pemadam kebakaran Tanjung Balai evakuasi ular kobra Jawa yang masuk ke dalam rumah warga. Pemadam kebakaran sempat kewalahan saat evakuasi ular kobra lantaran reptil yang memiliki racun tersebut sangat agresif. Dengan menggunakan tongkat penjepit, sejumlah personel pemadam kebakaran berusaha evakuasi ular kobra Jawa yang masuk ke dalam rumah warga di Jalan Bandar Jopang, Datu Bandar, Tanjung Balai. Keberadaan ular ini diketahui pemilik rumah karena sebelumnya ia sempat diserang namun beruntung korban selamat. Pemadam kebakaran sempat kesulitan dan hati-hati saat proses evakuasi karena ular yang memiliki panjang lebih dari 1 meter sangatlah agresif. Betul, ular kobra Jawa yang sudah masuk ke dalam rumahnya melalui belakang rumahnya, tepatnya di lemari belakang, lemari dapur. Ular kobra akhirnya dapat ditangkap dalam waktu 35 menit. Usai dievakuasi, reptil beracun kemudian dibawa ke Mako Damkar Tanjung Balai untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Terdakwa kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral Aditya Hasibuan menjalani sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Aditya Hasibuan didakwa pasal berlapis, yaitu penganiayaan dan perusakan aset pribadi korban. Rabu siang, sidang perdana kasus penganiayaan dengan terdakwa Aditya Hasibuan digelar di Pengadilan Negeri Medan. Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dalam sidang ini, JPU Randi Tambunan menguraikan awal perkara penganiayaan hingga berbuntut pada sanksi pemecatan ayah terdakwa Akhirudin Hasibuan dari anggota kepolisian. Dalam sidang pertamanya, Aditya dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 351 ayat 1 KUH Pidana tentang penganiayaan dan pasal 406 ayat 1 tentang pengerusakan barang milik orang lain. Menyikapi isi dakwaan, kuasa hukum Aditya akan mengajukan eksepsi kepada majelis hakim. Saya tadi sudah mengajukan surat dakwaannya, dan dakwaan itu kita lihat jaksa mendakwa dengan pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 dan 406. Dan atas dakwaan itu kami akan mengajukan eksepsi, yang mana eksepsi ini akan disidangkan nanti tanggal 3 bulan Juli 2023. Selain itu, kuasa hukum terdakwa juga mendesak majelis hakim agar sidang selanjutnya digelar secara luring atau offline, serta menghadirkan korban yaitu Ken Admiral. Sidang kasus penganiayaan ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.